Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 29 Maret 2024, Hari Jumat Agung. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Saudaraku terkasih, pada hari Jumat Agung ini kita memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusiawi kita bertanya, mengapa Yesus harus berakhir dengan tragis, menyedihkan, yakni kematian. Banyak orang meninggalkan Dia. Mengapa Dia yang selalu berlaku adil, selalu prihatin, berbela rasa, melakukan banyak mujizat, harus berakhir demikian menyedihkan? Menurut Kayafas, lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dibinasa. Mengapa Yesus harus mati? Beberapa tokoh dalam kisah sengsara yang kita dengarkan pada hari ini dalam Jumat Agung memberikan gambaran bagi kita. Pertama, Petrus. Dia seorang murid yang mengikuti Yesus di jalan derita itu. Dia yang selalu bersama Yesus. Tapi Injil mengatakan pada kita, ternyata Petrus seorang pengecut. Petrus menyangkal hubungan dengan Yesus. Bahkan sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia murid Yesus. Petrus berani menjadi murid pada saat semuanya menjadi baik-baik saja. Tetapi ketika dalam bahaya, ketika dia tidak berani mengakui bahwa dia murid Yesus. Petrus yang sekian lama mengikuti Yesus, yang sudah sekian lama dibina dan didampingi Yesus, ternyata ketika datang saat-saat sulit, begitu mudah meninggalkan Yesus, begitu mudah menyangkal Yesus, begitu mudah mengatakan tidak mengenal Yesus. Saudaraku terkasih, cerita Petrus adalah cerita kita. Banyak murid-murid menjadi pengkhianat. Banyak orang yang oportunis, menjadi teman dan sahabat bila menguntungkan. Menjadi murid Yesus kalau menguntungkan, tapi bila ada kesulitan, kita seringkali menjadi pengkhianat. Tokoh kedua adalah Pilatus. Pilatus adalah hakim yang berkuasa untuk memutuskan nasib Yesus. Tapi Pilatus takut terhadap tuntutan orang banyak agar Yesus disalibkan. Pilatus menyerah saja pada teriakan orang banyak yang didalangi oleh para imam. Pilatus sebenarnya takut nanti kedudukannya tergeser, maka menyerah saja pada teriakan massa. Kuasa bagi Pilatus berarti boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah. Bukan seperti apa yang diajarkan Yesus. Kuasa berarti mengabdi, melayani. Cerita ini juga menjadi cerita kehidupan kita. Banyak yang mendapat kekuasaan, tapi perilakunya seperti Pilatus. Ada yang suka korup. Ada yang bermental bos, sombong dan angkuh. Ada yang suka akan gila hormat. Kelompok inilah para imam, para tokoh masyarakat. Mereka yang gila akan kekuasaan, gila akan penghormatan. Mereka lah yang memprovokasi banyak orang supaya Barabas yang dibebaskan. Barabas yang seorang perampok diminta dibebaskan, tapi orang benar diminta disalibkan. Ini persis terjadi dalam kehidupan bangsa kita yang benar dan mau melayani disalahkan, dituduh bermacam-macam, tapi yang tidak benar disanjung. Tujuan mereka sederhana. Kekuasaan mereka dapat tercapai dengan menghalalkan berbagai cara. Dalam kehidupan gereja kita menemukan itu. Orang-orang yang hobinya menghasut, menggosip, saling menuduh, dan menjatuhkan sama yang lain. Demi pengakuan dan popularitas pribadi.
Banyak di antara kita yang bermental oportunis, yang mencari melakukan sesuatu demi kelompok dan dirinya. Saudaraku terkasih, ternyata kematian Yesus kena pengecutan seorang murid, kena penguasa yang haus akan kekuasaan, karena kita lebih suka mengorbankan orang lain, karena kita belum menjadi murid yang sejati. Saudaraku yang terkasih, di dalam ketidaksetiaan itu masih ada Simon dari Kirene yang membantu. Masih ada Maria yang setia menemani Yesus sampai wafat di kayu salib, walaupun dengan hati yang pilu dan penuh duka. Semoga kita semua menjadi Simon dari Kirene yang mudah tergerak hati untuk membantu. Semoga kita seperti Maria yang setia mencintai Yesus walaupun badai menerjang kita. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita belajar dari dua tokoh ini. Supaya kita merayakan Jumat Agung dengan membangun sikap berbela rasa. Dan mau membangun komitmen untuk semakin setia mencintai Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.